Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Sabtu terakhir. Di hari terakhir di tahun 2022 ini, saya yakin setiap kita merasakan sukacita. Walaupun mungkin ada dari kita masih tetap bergumul ataupun masih ada PR yang harus kita hadapi. Tapi biarlah kita mau terus bersama dengan Tuhan, tidak hanya di pagi hari ini saja, tapi sepanjang kehidupan kita. Bersama kita akan berdoa untuk kita mulai pagi bersama Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan memelihara kami. Terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menjalani di hari terakhir, tanggal terakhir di tahun 2022 ini. Biarlah kami mau menyongsong tahun yang baru, bahkan hari demi hari, bahkan tahun-tahun yang akan datang, dengan terus berharap kepada Engkau, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan dapat menguatkan kami, menuntun tiap langkah hidup kami. Dan pujian-pujian yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan selalu ada menaungi kehidupan kami. Tuntun tiap langkah kehidupan kami, Bapa. Dan di pagi hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, jemaat Tabernacle Family, dimanapun berada dalam berkat Tuhan, Kau gerakkan untuk bersama-sama bergabung untuk memuliakan Engkau di pagi hari ini. Segala perangkat yang kami pakai, bahkan jaringan yang kami pakai, semua dalam berkat Tuhan. Baik kami di tempat ini dan juga Bapak Gembala bersama dengan tim di Pastori, Studio Pastori, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam namamu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Syukur bagimu, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang kau beri. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur baik. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, tahun demi tahun dalam berkat-Mu, ku mau selalu bersyukur buat yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan, ku mau terus berharap kuasa pertolongan-Mu dinyatakan, kasih-Mu tak berkesudahan, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu di hidupku Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak tuh kami sembah. Haleluya. Syukur Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Walau terkadang di segala kelemahan kami, Kau selalu ada, menegur setiap hidup kami, menaungi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Janji-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang selalu ada, bagaikan fajar pagi yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan kami akan jalani hari ini, hari demi hari, tahun demi tahun, untuk kami terus bersandar kepada Engkau. Bersama kita akan nyanyikan seperti fajar pagi. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku, ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi Tuhan. Kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi keluargaku semua, mari kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Bapa Surgawi mengucap syukur karena kebaikan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa telah kami nikmati. Jika kami Tuhan anugerahi kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, dari awal sampai saat ini kami berada di penghujungnya, dan kami dapat menikmati suka ataupun duka, enak ataupun tidak enak, hal yang menyenangkan bahkan mungkin bentuk susah. Namun satu hal, itu adalah berkat Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan kami dengan suatu keberadaan yang memiliki rasa. Apa jadinya jika kami tercipta dan kami tidak dapat menikmati rasa, baik senang ataupun susah, enak ataupun gak enak? Apalah artinya semua itu? Itu sebabnya kami mengucap syukur. Entahkah hari-hari ini masih berada pada season yang kurang menyenangkan sekalipun, harus sepatutnya kami bersyukur. Karena kami diberikan anugerah dapat merasakan, dapat menikmati semua itu. Yang ujungnya adalah membawa kami berkata, Allahku, Engkau maha besar, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, telah menciptakan kami. Dan Kau ciptakan kami dengan kenikmatan untuk menikmati hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun. Terima kasih, kami tahu pencipta kami itu dahsyat,
Pencipta kami itu luar biasa. Engkau memiliki keagungan semuanya. Dan terima kasih karena Engkau tetap peduli dengan begitu cermat. Engkau menuntun dan memperhatikan setiap kami. Terbukti bahwa Engkau ketika menciptakan manusia, sekalipun kembar identik, tetapi di situ Tuhan memberikan sesuatu yang sifatnya unik. Ada ketidaksamaannya. Dan itu membuktikan Engkau pencipta yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberikan karakteristik bagi setiap pribadi. Dan itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang maha agung, Allah yang kreatif, dan Allah yang begitu sangat-sangat cermat di dalam memberikan perhatian kepada kami ciptaanmu, khususnya manusia yang Kau cipta secara spesial. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, lanjut Tuhan memberkati kami dengan renungan sabdamu, agar mengantar pengucapan syukur kami di hari ini sungguh sampai ke altar Tuhan. Semua yang sudah melayani Engkau, para hamba-hambamu ini, terus mohon urapan-Mu di atas mereka semua dan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudaraku. Haleluya, pagi bersama Yesus. Pagi spesial, hari ini kita berada di ujungnya tahun 2022. Puji Tuhan ya. Esok kita akan melangkah di tahun yang baru. Puji Tuhan. Kalau tahun yang kita jalani ini sukses, kita lewati langkah demi langkah. Nah, kita beriman lagi. Tahun depan sama juga. Karena Tuhan yang kita sembah sama, ya kan? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu kan. Jadi lagu kan? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Luar biasa. Kita punya Dia yang hebat, ya. Maka saya katakan, kalau kita berada sampai di hari ini, kita dianugerahi menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Ya, sukses. Sukses. Ucapkan bersama dengan saya. Iya, sukses. Lagi. Sukses. Lagi. Sukses. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang berpikir, Pak Gembala, sukses gimana, saya masih punya PR ini. Ya namanya PR, hidup ini kan sekolah. Ya kan? Wisudanya nanti waktu kita ketemu Tuhan. Makanya tujuan hidup Kristen itu yang sebetulnya adalah kita menantikan puncaknya janji Tuhan. Apa? Kedatangan Dia menjemput kita. Nah itu puncak janji Tuhan. Selagi hal ini belum terjadi, kita masih ada dalam sekolah. Yang namanya sekolah, saudara-saudara, kita selalu diberikan PR. Apa sekarang yang menjadi ukuran kebanyakan manusia kata sukses itu? Coba saja. Orang yang menurut kita sudah sangat sukses, bisa saja yang bersangkutan merasa tidak ada apa-apanya. Nah di situ relatif. Kalau saya mengatakan kita masih dianugerahi kesempatan hidup di dalam dunia ini, berarti kita orang yang di dunia ini sukses, melewati semuanya. Lebih-lebih yang paling sukses ketika ya di dalam menjalani hidup dari awalnya tahun 2022. Ya, saudaraku, kita terus membuat penyelesaian dari langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita didapati sampai hari ini layak di hadapan Tuhan. Itu sukses. Ya. Jangan pakai standar ya, sukses menurut pemikiran berdosa. Ya. Pemikiran berdosa. Saya tidak mengatakan pemikiran orang berdosa ya, terlalu subjektif. Pemikiran berdosa. Itu ada pada diri siapapun, termasuk saya ataupun saudara. Ya, kita Kristen, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Pikiran kita sudah disucikan oleh Tuhan.
kemudian kita pakai pikiran, ya seluruh eksistensi kita di dalam perjalanan hidup ini. Kemudian, Pak, masih salah-salah. Mana ada manusia tidak salah. Tapi saya dan saudara, begitu penyelesaian, kita mendapatkan kemurahan Tuhan, ya, beres di hadapan Allah melangkah. Minta tuntunan Roh Kudus untuk berjalan dalam kemenangan. Selalu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Tolong ada yang ingat enggak kira-kira, itu baru koma, ada kalimat berikutnya, ke beberapa orang ya selalu. Dosamu sudah diampuni dan, ayo ucapkan, saya bisa baca bergumam saudara. Iya, jangan berbuat dosa lagi. Amin Pak Pendeta Ishak ya, puji Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Ketika di dalam perjalanan itu kita lalui sampai ada di penghujung tahun ini, kita bersyukur, Tuhan terima kasih, aku orang sukses. Aku ada dalam perkenanan-Mu. Seperti itu. Nah, jika saudara kemudian dalam kejujuran, ketulusan, sadar, aku di tahun ini masih mengulang kesalahan yang sama. Selagi belum memasuki tahun esok yang baru, nyatakan pertobatanmu, minta ampun sungguh-sungguh, minta kekuatan Roh Kudus, membangun kemauan. Sekali lagi, membangun kemauan, membangun kerelaan. Yang bahasa Alkitab itu menyangkal diri dan mikul salib. Selagi tidak ada kemauan keras untuk kita keluar dari hal-hal keberdosaan kita, tidak akan pernah bisa. Tuhan mau menuntun orang yang mau dituntun. Sekali lagi ya, Tuhan mau menuntun siapa saja orang yang mau dituntun di dalam jalannya. Saudaraku, dan orang yang dituntun Tuhan, kita melihat pasti berhasil. Jalan bareng sama Tuhan kok, kalau melangkah satu tempat, ya ada jurang yang sulit kita lakukan sendiri, pasti digendong sama Tuhan. Pasti digendong sama Tuhan. Saya ulangi ya, pasti digendong. Kalau kita ada dalam tuntunan, ada dalam dekapannya. Itu sebabnya hari Minggu lalu saya sampaikan, Kamis kemarin, bahwa suatu hal yang tidak terjadi menurut rencana kita, pasti tidak mungkin di luar rencana Tuhan. Jadi tetap di dalam rencana Tuhan. Syaratnya apa? Kita dalam tuntunan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan mau menuntun siapa saja orang yang mau dituntun? Karena Tuhan tidak pernah memaksa orang. Ya, ingat, saudara dan saya dikasih free will, yaitu satu kebebasan untuk memilih. Hak untuk memilih. Itu sebabnya bahasa Alkitab Tuhan Yesus selalu, ya di dalam Dia mengajukan sesuatu, umpamanya saja, undangan itu, marilah kamu semua yang letih lesu dan bertanggungan berat. Kata penting apa? Marilah. Itu membuktikan Tuhan tidak mau paksa. Kalau sudah dimarilah, manusia masih mengikuti jalan iblis. Ya, jangan salahkan dan pasti tidak akan bisa protes unjuk rasa ketika sampai akhirnya berada di dalam Injil Matius itu kan, pasal 25, ayat yang ke-40, 41. Dikatakan, biarkan mereka ini yang ada di sebelah kiriku, ya dimasukkan di dalam api dan belerang, yang sudah sedia untuk iblis dan pengikutnya. Jadi api dan belerang, bahasa agama umumnya neraka. Sebetulnya bukan alam maut. Alam maut sekarang ini tempat ya penjara saja yang ditunggui sama sipirnya. Nama sipirnya adalah iblis. Tempat itu sudah didatangi oleh Tuhan Yesus dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu kan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan
Iblis sudah keok dengan pernyataan Tuhan. Sejak hari ini kamu iblis tidak punya hak lagi atas setiap manusia turunan Adam yang berdosa, yang menyerahkan persoalan dosanya kepadaku di atas salib Golgota. Nah itu yang dimaksudkan bahwa iblis itu dibinasakan oleh Tuhan, bukan berarti iblisnya sudah nggak ada. Tetap aja dia masih jadi penunggu alam maut. Dan itu bukan neraka. Ya, neraka sedia untuk iblis dan pengikutnya. Dan pengikutnya siapa? Makhluk-makhluk roh. Tetapi kemudian anak-anak Adam yang cenderung mengikuti jalannya iblis sampai akhir hidup membuat pilihan yang salah. Allah tidak pernah salah ketika orang-orang itu terseret untuk masuk di tempatnya iblis dan pengikut-pengikutnya. Allah tidak pernah punya rencana untuk menyemplungkan anak Adam ke dalam neraka. Ingat itu. Allah kita bukan Allah yang sadis. Allah kita bukan Allah yang arogan. Allah kita bukan Allah preman. Allah yang penuh kasih, penuh rahmat. Dia mencari terus, makanya ada peristiwa Natal. Itu bukti dia peduli. Dia tidak mengendaki seorang pun binasa. Beda dengan iblis yang memang pekerjaannya dari semula adalah pembunuh manusia, pembinasa manusia. Jadi yang menyeret manusia ke neraka bukan Tuhan nyemplungkan. Tetapi karena orang itu dibujuk rayu oleh iblis, oleh pengikut-pengikut iblis. Ya, akhirnya terseret dia ke sana. Nah, saya pernah saksi kepada saudara-saudara ketika saya berada di titik nadir. Ya, hari ke-8 saya disiksa oleh pengikut-pengikut iblis. Saya yakin bukan iblisnya, karena iblisnya ada di alam maut. Ini pengikut-pengikutnya, pelayan-pelayan iblis. Yang sempat waktu saya belum bertobat di tahun itu, hari itu, saya ikuti dia. Saya datangi tempat-tempat keramatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada saat hari yang saya pikir itu terakhir buat saya. Untuk meninggalkan dunia dalam keadaan kolaps. Celaka, tangan dokter membuat pernyataan bahwa saya tidak ada harapan. Sudah tinggal menghitung saat. Dan yang saya lihat apa? Semua makhluk-makhluk gaib, makhluk jahat, itu pada peringisan, ketawa-ketawa sinis sambil menyiksa saya. Dan saya seolah meminta ibah untuk meminta belas kasih. Dan mereka semua seolah berkata, rasain, kamu sudah masuk jebakanku. Makanya di dalam pasal 8 Yohanes ayat yang ke-44 itu betul sekali Tuhan Yesus ngomong. Iblis itu bapaknya pendusta. Orang bisa dikasih ilmu, dikasih kesaktian, dikasih kekayaan, dikasih kesuksesan, materi, kedudukan, posisi yang semu semua. Yang sebetulnya itu, ya kalau anak Tuhan tuh nyarinya benar terus dikasih kesempatan itu tetap aja nganggapnya biasa-biasa saja. Seperti yang Tuhan bilang tuh, kamu punya apa, anggap enggak punya apa-apa. Itu dalam kontekstual seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berburu itu menjadi tujuan utama. Makanya hati-hati, maaf ya saya berkata. Jika orang Kristen yang ke gereja, yang harapan utamanya itu ada kesuksesan duniawi, maafkan saya, engkau sedang masuk jebakan Batman. Engkau jadi sukses materi, kaya, berkedudukan tinggi, tidak salah, tidak dosa. Ketika engkau bekerja baik-baik, engkau meniti karir dengan tanggung jawab, penuh disiplin. Kemudian dibawa kepada jenjang seperti itu, puji Tuhan. Tapi ingat. Saya masih eling pada iklan apa dulu itu ya. Gaya Manado. Ingat. Ini ya, bukan ingat, ingat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuan, kita bisa ketarik euforia. Ketika kerugian terjadi, kehilangan terjadi, kecewanya sampai membawa orang itu bisa menghujat Tuhan.
Mengapa Tuhan berlaku demikian? Ini pokok perenungan dalam pengantar sabda Tuhan di pagi hari ini. Perlu saya sampaikan kepada saudara. Dan itu masuk jebakan iblis. Engkau bisa sakti, engkau bisa mandraguna. Punya kemampuan supranatural. Ya, gaib dalam konteksnya iblis. Bisa di dunia ini, bukan enggak. Bisa, tapi ingat. Itu jebakan. Makanya kalau gereja melulu bicara seperti itu. Ya, sudah dipaksa Tuhan bertobat, harus terjadinya ya pandemi di masa lalu. Membuat banyak pendeta celik mengubah konsep yang sebetulnya saya sudah dari dulu selalu saya katakan hati-hati. Orang datang bawa persembahan ke gereja. Ya, Pak Gembala saya dapat rezeki. Besar ya. Puji Tuhan Pak. Saya selalu katakan hati-hati. Ketika engkau keberkatan rezeki banyak, ujianmu besar. Ini ujian. Berkat salah kelola, salah manajemen, itu akan jadi bencana. Mungkin salah satu pendeta yang agak aneh itu saya. Mungkin ketika orang datang membawa persembahan, satu kresek. Kalau itu tunai, saudaraku. Apalagi kalau pecahan seribuan. Ya, satu gelangsing. Saya akan berkata, hati-hati. Ujianmu gede. Mungkin orang lain, wah puji Tuhan, engkau jemaat yang baik. Maaf ya, saya nggak bersikap begitu, karena itu akan menyengsarakanmu. Saya justru berkata hati-hati. Karena ada banyak orang jadi lengah, itu bukan kalau dalam kesulitan, tapi justru di dalam kemudahan. Makanya saya tidak bangga ketika ada pendeta atau orang lain berkata, wah jemaat Kemah Tabernakel Gresik Surabaya itu kaya-kaya semua, umpamanya gitu. Saya tepis, saya katakan, tempat saya tidak ada orang kaya. Loh, kalau gitu miskin. Tidak ada orang miskin. Loh, kalau gitu apa? Yang ada adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan mereka diberkati dan diberi rezeki oleh Tuhan. Yang setuju angkat jempol, saudara. Kalau setuju, gak setuju ya sudah. Ya, saya lebih baik tegas saja memberikan arahan kepada saudara. Makanya, saudara yang dibuat Tuhan mencapai sesuatu yang lebih dari rata-rata, jangan sombong. Tidak ada yang sombong tempat kita kan? Tidak ada. Dari bawah dibuat berhasil, tambah rendah hati. Pesan ibu zaman dulu berkata, nak ketika kamu berhasil, ketika kamu menjadi sukses, ambillah prinsip seperti padi, yang semakin dia berisi, semakin dia nunduk. Nunduk di hadapan Allah, rendah hati di hadapan Allah. Nunduk di hadapan manusia, tidak ya sombong. Tetapi ketika kita berpikir aku cuma segininya saja, tidak perlu minder. Loh, kita punya Allah yang hebat kok. Ya, Allah yang sanggup memelihara kok. Coba kita baca sama-sama Yesaya pasal 40 ayat 12. Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raja. Ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia huruf besar pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Puji Tuhan, amin. Ini sekelumit. Ya. Sebuah fenomena dari eksistensi Allah Sang Pencipta itu.
Kita hanya dapat fenomenanya. Karena eksistensi yang sesungguhnya dalam kedahsyatan itu tak mungkin dapat terjangkau dengan benak pikiran kita yang sangat kecil dan sangat tidak mampu ini. Saudara-saudaraku, bagaikan debu di satu tempat. Itulah saya dan saudara. Tetapi puji Tuhan, sebagai debu yang dikasihi, sebagai debu yang disayangi oleh Tuhan. Karena Tuhan sadar, pasti, bahwa kita tercipta dari rohnya, tetapi tercipta juga dari tanah. Sehingga kesempatan itu masih diberikan ketika manusia itu terperosok jatuh dalam dosa dan mengikuti falsafah iblis sekalipun. Dicari oleh Tuhan. Bahkan di Taman Eden itu Tuhan menyuarakan dengan lembut tapi tegas dan penuh disiplin. Adam, di manakah engkau? Sekali lagi, bukan Tuhan Allah sudah terlalu uzur sehingga dia tidak mampu ketika diajak main petak umpet oleh Adam dan Hawa. No, tidak. Tetapi ini ungkapan dari isi hati Allah. Bahwa dia selalu memperdengarkan suaranya. Dan berbahagialah orang yang masih mendengar suaranya. Berarti masih ada kesempatan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang masih mendengar suaranya. Ya, berarti itu masih ada kesempatan. Dan ketika mendengar suara, yang Tuhan minta adalah kejujuran. Aku sudah berdosa, aku tidak mampu. Adam berkata, aku takut kepadamu. Ungkapan-ungkapan yang sudah rada geladra, tetapi itu memang fakta. Yang semula harmonis dengan Tuhan. Yang semula begitu manis relasi dengan Tuhan. Tapi hari itu Adam berkata, aku takut ketika mendengar langkah kakimu di taman ini, ya Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu. Kembali Tuhan tanya, apakah ular itu memberi tahu kamu yang membuat kamu makan buah itu? Memberitahu kamu sekarang telanjang. Luar biasa. Natal adalah perwujudan dari pencarian Tuhan terhadap anak Adam. Adam dicari Tuhan. Saya dan saudara dicari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memahami. Roh memang kuat, tetapi tubuh itu lemah. Itu sebabnya Tuhan masih toleransi. Beda ketika Tuhan menghadapi sikap iblis dan pengikut-pengikutnya. Yang tercipta oleh nafasnya, oleh rohnya. Yang tidak dibebani dengan tubuh fisik seperti kita. Yang memiliki frekuensi yang nyaris sama dengan Tuhan. Itulah malaikat-malaikat pada waktu itu. Tetapi toh mereka memberontak, menjahati Tuhan, menzolimi Tuhan sang penciptanya. Untuk itu Tuhan tidak ada toleransi. Dibiarkan. Bahkan dibiarkan iblis. Ya, ada di alam maut. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Karena iblis juga mengatakan, ya sudah, kalau aku harus diancam neraka kelak, aku sekarang menunggui ini. Maut, barangkali itu kayak terasnya aja dari neraka yang sesungguhnya. Untuk apa iblis ada di sana? Nunggui. Siapa yang mengikuti doktrin falsafahnya iblis harus menemani aku di alam maut. Gitu loh. Kalau ingin tahu dalam prinsip alam roh, ya, secara historis saudaraku ini kasih Tuhan.
Alkitab memberitahu dengan jelas. Makanya saya tegaskan berkali-kali, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka buat orang yang nanti berdosa. Nah, Tuhan tidak pernah berencana adanya neraka itu disediakan untuk orang yang nanti berdosa. Sama sekali tidak. Ya, saudara-saudara. Pada waktu iblis dikatakan jatuh dari langit, saya kok berkeyakinan saat itulah terjadinya maut. Menjadi alam habitat dari iblis itu. Sehingga cocok di sana sambil menunggui siapapun yang mengikut dia. Maka malaikat-malaikat yang secara bahasa ya gambaran di dalam kitab Wahyu itu ada sepertiga bintang-bintang itu. Nah, dia tungguin aja itu di sana. Termasuk juga arwah manusia yang sepanjang hidupnya mengikuti jalan pikiran iblis. Udah kesedot kayak magnet ke maut. Makanya dikatakan upah dosa maut itu sebenarnya bukan vonis. Tuhan kasih warning buat kita semua. Kamu yang berdosa, jangan terus jalan dalam dosa. Berhenti, stop. Aku memberikan kasihku yang sempurna kepadamu. Makanya pasal 6 ayat 23 di sana dibuka rahasia ini dalam Roma kan. 6 ayat 23 upah dosa maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke? Saudara yang dikasih Tuhan. Bicara itu bisa menjadi pokok bahasan yang satu hari barangkali tidak selesai. Tetapi kembali sekarang Tuhan itu penuh kasih, penuh rahmat. Kita berada di penghujung tahun, kita orang sukses. Manakala kita sudah lepas dari bujukan iblis, kita ikut Tuhan, keserimpet-serimpet lagi. Aduh, tobat, sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, aku mau Engkau tuntun. Dan sampai hari ini kita dalam tuntunan. Tapi maaf, saya harus bicara, ketika tuntunan itu hanya sekedar kamuflase, yang di dalam alam sadar kita hanya demi status, hanya demi ya supaya aku mempertahankan sesuatu seperti kelihatan aku di posisi beres dan sukses. Maaf, selagi masih dengar suara ini, engkau ambil kesempatan bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun. Cepat keluarkan itu, memang butuh terapi, itu paling 1 bulan. Untuk konsep kamuflase, cuma sekedar pencitraan. Ya, hampir tiap orang pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi pada satu titik balik tertentu dalam kehidupannya, dia sadar. Dan saya minta, saya berharap, saya doakan, semua sampai pada kesadaran yang sedemikian sebelum berapa jam lagi kita memasuki tahun baru. 2023, biar kita ada dalam langkah yang murni. Saudara, kalau langkah kita posisinya murni, tidak dibebani segala macam, maka sekolah, maka kompetisi perjalanan hidup di 2023 mendatang terasa akan lebih mudah daripada kalau kita dengan menjalani di season-season tahun itu dengan membawa beban berat, membawa beban dosa, dan itu menjadi masalah besar. Saya ajak saudara sekarang melihat di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, saya tidak mengamenkan, tetapi itu yang diperdengarkan oleh dunia. 2023 bukan tahun yang ringan. It's okay. Mereka mengatakan. Sekarang yang lebih oke lagi ketika apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ayat ini saya kira saudara cukup paham. Tanggalkan
beban dosa. Terus kita menerusi dalam lomba perjalanan hidup. Saya dulu pelari maraton juga, walaupun belum kaliber yang ini. Ketika saya mempersiapkan itu harus betul-betul mengenakan beban tubuh, pakaian yang seringan mungkin. Kalau perlu pakai singlet, pakai celana tipis, sepatu yang sudah diperhitungkan. Itu yang pernah saya ceritakan. Masih bodoh karena memang otodidak, gak ada yang bimbing. Ya, masih kelas kecamatan, kabupaten gitu. Bisa beli sepatu baru, saya pikir nanti ini kita pakai lomba. Saya pakai lomba, belenjet semua kaki saya. Karena belum adaptasi dengan sepatu baru itu. Dan di tengah-tengah keadaan sulit, tiba-tiba ada tawaran, truk jalan. Mas, Dek, ayo naik. Ingat ya, saudara saya pernah cerita itu kan. Ketika sepi, dia bilang itu orangnya di truk itu. Truk 3/4 itu. Nggak ada orang, nggak ada penonton, ayo munggah oh gitu. Munggah saya, naik. Kayak sudah disiapin di situ, kayak muat triplek 1-2 lembar aja, jadi enak untuk tiduran gitu. Terus diperintah, delosoro itu ya, bahasa Jawa Timur itu delosor. Ya, supaya nggak dilihat orang gitu. Delosor saya ikuti aja. Begitu di tengah keramaian ya, masuk wilayah perkampungan, diteriaki, mudono cepet, make sing delok gitu ya. Semoga-moga ngerti ini yang di Jakarta, yang di Ambon, yang di ya Sumatera, Kalimantan ya, istilah saya. Turun itu banyak orang ngelihat itu. Turun. Begitu sampai beberapa kali, singkat cerita, lewat seminggu pengumuman di kepanitiaan itu, saya lihat nomor punggung saya hilang. Nggak ada, saudaraku. Wah, gaya gitu mau protes. Karena pertimbangan saya, minimal saya berburu 10 besar. Nggak dapat piala, nggak apa-apa. Paling nggak dapat piagam. Ya, karena saya pernah tempuh juga long march itu jalan dari Praciwantoro, ya saudaraku, sampai Kediri itu. 5-6 kota itu saya jalan kaki waktu itu. Masih demen gitu-gitu ya. Ya, begitu saya mau marah, saya lihat di pojokan sana ada panitia itu yang duduk di balik meja. Begitu agak dekat, saya ingat ternyata panitia yang duduk di panitia itu, yang duduk di meja, adalah sopir dan yang di sebelahnya sopir yang mempersilahkan saya naik truknya itu tadi, saudaraku. Begitu sampai di situ saya mau protes. Loh mas, sing munggah truk, katanya begitu, saudaraku. Saya balik tersipu malu. Ya, pupus sudah harapanku gitu ya. Malu dan itu yang terjadi. Jadi ingat-ingatan sampai hari ini bahkan jadi analogi yang sederhana. Jangan main dusta sama Tuhan. Ya, dengan Tuhan tidak bisa pencitraan, dengan Tuhan tidak bisa kita barangkali kamuflase kayak bunglon. Di hadapan manusia masih mungkin. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh, kita akan selamanya bahkan sampai di neraka jadi bunglon. Kita bertobat saja. Kita tanggalkan semua beban dan kita bisa melewati tahun demi tahun selagi Tuhan masih anugerahi. Terus berkemenangan dan sukses. Tuhan memberkatimu semua. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nanti malam ibadah online jam 7 malam. Ibadah syukur tutup tahun. Hari ini kita dikecek habis-habisan ya, buat saya dan saudara. Nanti jam 7 malam sampai jam 8:30, jam 9 ya. Tuhan memberkati saudara. Christine, naikkan pujian. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk berkat firman yang disampaikan di pagi hari ini. Bersama kita akan pujikan Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap waktu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita mengangkat hati kita ke hadirat Tuhan. Dan jika saudara mau mengangkat tangan saudara juga disilakan arahkan seolah ke hadiratnya Dia. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Anugerah kemurahan-Mu telah memberikan sapaan, teguran, arahan, dan balutan kasih kepada setiap kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang seharusnya kami bersikap dan kami lakukan khususnya pada hari ini. Hari terakhir di bulan dan tahun yang kami jalani, yaitu 2022. Tuhan Yesus, ketika ada pribadi anak-anak-Mu yang sadar bahwa tidak sukses dalam perjalanan tahun ini, bukan berarti tidak mencapai target, hal-hal yang berkaitan dengan bidang usaha bisnis atau keposisian dan lain sebagainya. Tetapi sadar tidak sukses karena masih banyak remedi, perjalanan salah, pemikiran dosa, dan tanpa sadar diseret pada pucuk rayu iblis. Dan berkata dengan jujur di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak sukses, kami bersalah, kami nyaris terhilang. Hari ini saatnya hamba-Mu bersama dengan semua umat tebusan-Mu mengatakan ampuni kami dan mohon waktu untuk berapa jam ke depan ini. Agar sebelum langkah kami berada di tahun baru 2023 mendatang, kami dalam posisi beres. Berarti kami ada benih sukses yang akan kami capai di sepanjang tahun-tahun selanjutnya. Seraya kami berkata, Tuhan kami tidak mau untuk kembali kepada cara berdosa, pikiran berdosa. Kami tidak mau terseret lagi pada tipu daya iblis yang begitu licik. Dan jika kami sadar bahwa kami lemah, hari ini kami mohon, Tuhan Yesus, teguhkan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami mampu Tuhan menguatkan, mampu menolong kami, mampu membawa kami menjadi juara. Karena kami harus berlomba lagi, berlomba lagi, berlomba lagi. Hidup adalah perlombaan. Olehnya pagi hari ini, kami mau Tuhan menanggalkan segala kamuflase yang tidak jelas di hadapan-Mu. Karena di hadapan manusia mungkin, tetapi Tuhan, di hadapan-Mu semua terbuka, telanjang. Ampuni dan kuduskan setiap kami, dan tuntun lanjut kami untuk di dalam perlombaan kami berkemenangan. Terima kasih, rahmat berkat-Mu Tuhan limpahkan atas anak-anak-Mu semua. Kami menyebutkan setiap akun dan setiap pribadi di balik akun yang ada Tuhan. Engkau hari ini menjamah kami, menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Yuli Elkana, Yeso Ersaka, Yoswati, Mas Yemima, Wawa, Wahyu Suryani,
Vera Kusuma, Vera Clara, Titin Juliana, Tantin Basari, Swanto, Sundari, Sri Rahayu, Sri Warnani, Tio, Susilo, Silvinus Lukai. Tuhan, seluruh keluarga, seisi rumah, dari setiap akun ini Tuhan, Engkau menumpangkan tangan atas kami semua. Kalau kami belum sukses di tahun ini, jamah kami. Kami mau sukses di tahun yang akan datang. Tapi ampuni kami, sucikan kami. Kuduskan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Sebab jika tidak, hati kami gersang. Hati kami tidak pernah bahagia. Karena berita Natal. Damai sejahtera diberikan bagi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba pasrahkan di balik akun Safreno, Ruth Mailite, Roslin Gultom, Rohmiati, Ria Darmayanti, Pursuko, Pontius, Suryono, Olwin Huta Barat, Novan Herlina, Merisa Ruth, Maria Cindy, Lukas Susanto, Kusriadi, Kesia Devi, Rahajeng. Hamba serahkan Tuhan, setiap pribadi di balik akun ini di dalam tangan kuasa-Mu. Rahmat kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu yang penuh belas kasih ada atas setiap kami. Sebab jika kami ada dalam lomba tanpa membawa beban hidup, beban dosa, pasti jauh lebih mudah melewati semua rintangan dan tantangan. Tidak ada yang tidak bisa kami lewati. Semua bisa kami lewati dalam kemenangan jika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Julian Yap, Joko Sutopo, Yeni Subagio, Iwan Agus, Kristanto, Ishak Sukijo, Hari Gunawan, Gracela, Grace Yolanda, Gyok Ing, Gatot Paito, Febrian Rio, Endang Sulisowati, Endang Retno, Eko Imam. Hamba serahkan Tuhan pribadi-pribadi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang di balik akun ini ada dalam topangan-Mu, dalam pengurapan-Mu. Kami semua hamba-hamba Tuhan butuh kekuatan dan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dwi Kristiani, Didi N. Mimi, Diana Utami, Dewi Ayu, Deborah Ari Susanti, Kristiawan, Karlia Kalangi, Bayu Bintang, Bastian Sondak, Bambang Haryanto, Agung Family, Abed Saputra Eliezer, dan semua yang ada di balik akun tim admin yang di gereja. Semua Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Rahmat berkat kuasa-Mu ya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk hari ini bertobat sungguh-sungguh. Dan kami sadar bahwa capaian yang harus diperoleh bagi setiap pribadi Kristen sejati, anak-anak Allah, adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Entahkah kami di dalam perjalanan yang lancar atau mungkin diwarnai serba sulit, tetapi kami ada dalam perkenanan Tuhan, itu di atas segalanya. Terima kasih. Rahmat berkat anugerah-Mu melingkupi kami. Tuhan, beri kesempatan lagi. Jam 7 malam, setengah 7 bagi yang onset pemuda remaja. Jam 7 malam secara online. Kami mau naikkan syukur dan sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami di dalam waktu nanti sesegera meninggalkan perjalanan di season tahun 2022 dan akan kami masuki esok hari spesial di mana kami meyakini tahun yang akan datang, tahun yang penuh rahmat Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan turun atas semua anak-anak-Mu ya Allah, dan semua yang diperlukan dalam pekerjaan Tuhan pasti Engkau Sang Yehova Jireh. Yang dibutuhkan anak-anak-Mu, Engkau Sang Yehova Jireh. Ya Allahku, rahmat berkat-Mu ada atas negeri kami tercinta, Indonesia. Seluruh bangsa kami diberkati, negeri kami penuh damai sejahtera. Pemimpin kami arif, bijaksana, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kemurahan Tuhan melingkupi kami dari hari ini sampai selamanya. Pujian bagi-Mu ya Allah yang kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas kami, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih
Amin. Tuhan memberkati saudaraku semua. Ya, haleluya.